Gibran Rakabuming bisa dimakzulkan. Ini kata Mahfud MD. Dalam video YouTube-nya tanggal 11 Juni, Mahfud bilang secara politik, pemakzulan Gibran itu bisa saja terjadi. Kalau itu beneran terjadi, MPR akan milih penggantinya dari 2 nama yang diajukan langsung oleh Prabowo. Mahfud bahkan sebut beberapa nama yang mungkin dipilih. Agus Harimurti Yudhoyono, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Tapi peluang Anies kecil banget karena dia nggak punya partai. Kamu setuju kalau Gibran diganti? Siapa menurut kamu yang paling cocok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu. Ya, hari ini kita bahas satu topik yang kocak tapi bahaya ya teman-teman. Soal Gibran mau dimakzulkan. Lah kok bisa? Siapa pelakunya? Jadi gini, muncul sekelompok purnawirawan TNI kirim surat ke MPR katanya atas nama rakyat mau makzulkan Wapres Gibran ya. Tapi ternyata mereka malah sowan ke Habib Rizik ya. Lah ini mau makzulkan Wapres atau mau reunian 212 ya kan? Dan lucunya lagi mereka bawa 8 tuntutan dan ditambahin satu lagi tangkap Jokowi. Ini gimana sih, nggak jelas ya. Orang-orang ini terlalu gimana gitu ya, kayak grup emak-emak gitu loh. Nah, di sini Ketua MPR akhirnya buka suara, katanya saya belum baca suratnya, tapi Gibran itu sah lewat keputusan MK. Nah loh, sudah dijawab Gibran itu Wapres yang sah, dilantik secara konstitusional, konstitusi gitu ya, disaksikan negara-negara sahabat gitu ya. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Ketika pemilihan presiden, yang kita pilih adalah calon presiden dan calon wakil presiden. Ya. Ketika dinyatakan menang, yang dinyatakan menang adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Siapa yang dicalonkan? Ada Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka, ada Ganjar bersama Mahfud MD, ada Anies bersama Muhaimin Iskandar. Itulah calon presiden dan calon wakil presiden kita akan pilpres 14 Februari 2020. Ketika KPU menghitung suara yang dinyatakan unggul dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden. Digugat, dipersoalkan, diajukan gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi, dan oleh Mahkamah Konstitusi kemenangannya dinyatakan tidak ada masalah dan sah. Maka pada tanggal 20 Oktober 2024 atas keputusan tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan prosesi pelantikan yang dihadiri oleh seluruh anggota MPR mayoritas dan puluhan kepala negara, kepala pemerintahan. Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan prosesi pelantikan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2024. Jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah presiden yang sah. Jawab oleh pimpinan saya, Ketua MPR ya, bahwa wakil Ketua MPR rakyat telah memilih dan MPR telah melantik ya pasangan yang dipilih sah oleh rakyat dalam pemilu 2024 ya, Pak Prabowo dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Jadi kita berpegang pada hasil keputusan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI yang kemudian dilaksanakan oleh MPR dalam bentuk pelantikan daripada presiden wakil. Nah itu tadi teman-teman udah jelas ya, secara konstitusi sudah jelas sah gitu. Jadi jangan ngawur
Nah, banyak lagi yang bilang Mahfud MD juga ngomong lagi nggak jelas juga gitu ya. Kita dengarkan dulu ucapannya yang mengatakan bisa, coba ya kita dengar. Ini kalau misalnya berlanjut terus Mahfud, ini bahkan juga muncul di beberapa komentar di media sosial. Berikutnya siapa dong jadi calon wakil presiden kita, Pak? Siapa? Gimana mekanismenya menentunya? Sekali lagi itu produk politik nantinya kan, Iya. hasil kompromi pasti menghitung kan kekuatan politik apa presiden. Hasil kompromi, kocak. Sehingga saya melihat kalau dari dalam koalisi misalnya yang cukup berpeluang itu ya mungkin AHY. Yang track recordnya juga oke, meskipun pengalaman politiknya enggak, dan dia ada di dalam koalisi. Tapi kalau di luar koalisi karena ingin membangun keseimbangan bisa jadi Puan atau Ganjar yang dari PDIP lah. Bisa jadi masuk ke situ. Keseimbangan Iya, politik agar ada tadi ya. keseimbangan politik. Kalau itu dari luar gitu ya. Kalau itu Bukan dari luar. Kalau dari koalisi dari koalisi, Pak Mahfud bilang kemungkinannya AHY yang lebih masuk memenuhi syarat. memenuhi syarat. Kalau kualitas mungkin ada nama Anies, tapi kan tidak ada partainya. Aduh, nggak jelas ini. Belum move on orang-orang ini ya teman-teman ya. Kocak ya. Coba kita lihat ya kenapa Anies ditunjuk ya beberapa purnawirawan juga ini. Tentu saja nanti kalau Pak Anies ini jadi presiden misalnya ya. Nih. Jadi dia Captionnya pantesan aja mau ngelenserin Gibran, ternyata akan mempelajari apa saja yang sudah baik. Ya kita lanjutkan, udah pasti nggak usah disuruh itu. Justru kalau baik nggak dilanjutkan itu dikebukin banyak orang dia kan gitu kan. Jadi jangan merasa kalau perubahan ya. itu apapun dirubah, tidak. Tetapi kalau kita menilai sesuatu itu memang pantas dilanjutkan, kita lanjutkan. Tetapi sebaliknya kalau sesuatu yang benar-benar ini tidak baik ke depannya, ya harus dihentikan, itu wajar saja. Saya kira siapapun calon yang jadi akan begitu. Ya, jadi sekali lagi jangan merasa kalau perubahan itu apa saja pokoknya diganti semua, tidak seperti itu. Dan dengan bangganya Bapak ini ya mengajukan Anies, aduh ini purnawirawan. Aduh kocak ya. Kita dengerin lagi nih teman-teman. Mantan Presiden Jokowi ingatkan kalau Gibran dimakzulkan, maka Prabowo juga ikut dimakzulkan karena satu paket. Lagi rame banget nih di dunia politik. Jadi ceritanya, Presiden Jokowi kasih kode keras soal wacana pemakzulan Gibran, anaknya yang sekarang jadi wakil presiden. Tapi yang bikin makin panas, Jokowi juga nyentil Prabowo secara halus. Intinya dia bilang kalau Gibran dimakzulin, ya Prabowo juga harus ikut dimakzulin. Soalnya mereka tuh satu paket. Nah ini muncul setelah beberapa purnawirawan TNI, termasuk tokoh senior kayak Pak Trisutrisno ngirimin surat ke DPR dan MPR buat minta pertimbangan pemakzulan Gibran. Alasannya katanya ada pelanggaran syarat usia. Ya harus sepaket lah. Orang waktu kampanye bareng, ya kan? Waktu ngajuin kampanye pemilu bareng, ya kan? Masa cuma satu-satu doang? Ya kan? Di Capres-Cawapres kemarin, tapi Jokowi langsung kasih pernyataan kalau emang mau makzulkan harus sesuai aturan, harus ada bukti jelas. Tapi yang bikin makin menarik justru saat Jokowi bilang Gibran dan Jokowi itu sepaket. Jadi kalau satu goyang, yang lain juga ikut kegoyang. Kayak kode keras ke koalisi baru ini, jangan sampai cuma diem aja kalau ada yang nyerang Gibran. Ya harus sepaket lah. Gimana sih lo? Ya benar ya teman-teman ya. Ini dari Pak Anwar ya. Golkar aja bilang lah nggak ada kasus kok. Iya, nggak ada persoalan. Nah, jadi kira-kira seandainya dari Partai Gerindra kalau ditanya diem aja dia, netral. Ah itu berarti ada. Ya biasa-biasa aja sebenarnya, nggak ada yang ini. Kita dengerin lagi nih. Saya pemain medsos, jadi saya kenal omongan orang-orang buzzer-buzzer yang kalau ngomong ngacak segala macam. Ya elah yang dibikin Fufu Fafa mah kagak ada apa-apanya gitu ya. Saya mau bilang, tapi itu dengan asumsi kalau Fufu Fafa itu adalah Gibran. Saya sendiri nggak percaya. Sekarang pertanyaannya, apakah yang disebut perbuatan tercela adalah bukan saat ini saja, tapi di masa lalu dalam hidupnya? Yes. Terus benar. Artinya bahkan Pak Prabowo harus cek. Yes. Ya. Bahkan sejak saat ini semua harus cek ke masa lalunya. Yes. Itu kedua.
mereka dan ya saya juga kemarin gabung. Jadi kita ini yang gerakan agar Jokowi itu memang harus ditumbangkan. Gibran harus ditumbangkan, itu titik. Terus kalau Gibran tumbang mau diganti sama siapa? Nah kita minta Anies yang maju sebenarnya. Selain Anies ada dengar-dengar aja mantan ketua KPK Pak Abraham. Nah Abraham Samad juga. Jadi Abraham Samad juga diusulkan ingin maju. Memang orang-orang sakit jiwa itu. Jadi mereka semua ingin tampil di momen ketika ada kegiatan. Jadi rakyat pendukung, mantan pendukung ini oknum-oknum yang ada di relawan Anies itu militan sekali. Jadi ketika dipanasin sedikit ya sudah terbakar. Padahal Wapres Gibran itu pilihan rakyat loh, tapi kenapa mereka selalu nggak terima sih? Ya sudah dendam membabi buta, bosku. Gibran, saya jamin 1.000.000% nggak ada. Yang 5 tadi, Ada. celahnya nggak ada. 1.000.000%, oke. Karena saya tahu siapa itu Prabowo. Oke. Bagaimana Prabowo memilih Gibran, saya tahu. Yang meminta Gibran menjadi wapres itu adalah Prabowo. Nah, Jadi kalau maksudnya Bung Arief, Pak Prabowo selalu mengecek siapa partnernya. Gini. Kalau ada mental ideologi lah, kurang lebih begitu ya. Boleh nggak saya tanggapin? Jangan nanti lo. Oh belum ya? Jadi yang memilih Gibran sebagai calon wakil presiden itu Prabowo. Iya, saya mau tanggapin, mau saya kuatkan ini Bukan malah. Joko Widodo. Ini yang mau saya mau kuatkan. Bapak Presiden janjikan demi masa depan Indonesia. Pak Prabowo, percayalah bahwa Bapak tidak sendirian. Pak Prabowo bahwa Bapak tidak sendirian gitu ya. Aduh. Di samping kami yang hadir semua di sini, Bapak bisa menyaksikan betapa bangganya seluruh purnawirawan Indonesia yang Bapak lihat di depan layar. Letnan Jenderal TNI Yunus Yosvia beri tanggapan perihal heboh Forum Purnawirawan TNI Polri menuntut untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jenderal Kopassus tersebut menegaskan bahwa pemilihan Wakil Presiden sudah berdasarkan hak suara rakyat yang tidak dapat dicopot dari jabatannya sesuai tuntutan yang diusulkan. Setuju. Setuju banget ya. Setuju. 100% setuju. Tidak segampang itu. Ya itulah tadi videonya teman-teman. Apa pandangan kalian di video kali ini? Berikan komentar kalian di kolom komentar ya. Biar ramekan. Apakah layak seorang Gibran dimakzulkan ya? Ini seharusnya tidak sampai ke situ sih gitu ya. Ini keterlaluan gitu. Komen di bawah ya. Buat teman-temanku, karena Gibran Raka Buming Raka sedang jadi sasaran serangan politik. Purnawirawan TNI sempat kirim surat isu pemakzulan beredar ya, dan nama Rizik Syihab kembali dikaitkan. Tapi di tengah itu semua Ketua MPR buka suara tegas. Bahkan Gus Yahya dan ribuan rakyat NU memberikan sambutan luar biasa ke Gibran ya. Siapa sebenarnya yang mewakili rakyat? Saksikan langsung dan komen di kolom komentar. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Halo, kawan-kawan sebangsa setanah air Indonesia. Mari kita jadi bagian dari pelayanan Sirait Media yang berdampak nyata bagi 42 anak di Yayasan Cipta Pelita. Bagi yang tergerak mendukung, bisa menyalurkan bantuan melalui Bank BRI. Nomor rekening 0421 01 00 3420 566 atas nama Yayasan Cipta Pelita, atau dengan lebih praktis bisa juga melalui QRIS. Silakan scan barcode QRIS ini menggunakan aplikasi mobile banking kesayangan kalian. Tujuan pelayanan misi ini agar channel Sirait Media terus menjadi berkat dan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Yuk, manfaatkan media sosial bukan hanya untuk hiburan, tapi juga sebagai alat untuk membawa perubahan. Dukunganmu sangat berarti.
Terima kasih atas setiap doa, kebaikan, dan uluran tangan. Kami percaya Tuhan yang akan membalas semuanya berlipat ganda. Salam semangat NKRI harga mati.